Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 52. Cerita dimulai setelah melihat pertarungan dahsyat yang dilakukan oleh putra ketiga. Terlihat Gogu sama sekali tidak mampu untuk memejamkan kedua matanya, karena ini adalah pertama kalinya ia melihat sebuah pertarungan seniman bela diri yang melampaui batas manusia. Matanya semakin bergetar ketika ia melihat bunga teratai yang tumbuh pada lautan darah yang membanjiri wilayah itu. Dan itu adalah sang raja demonik baru yang telah terlahirkan. Gogu bergumam, sekalipun badai topan yang melanda wilayah ini, namun akan sulit untuk mencapai kekuatan yang seperti ini. Tuan muda ketiga telah menghancurkan tembok luar, meledakkan bangunan tinggi dan juga mengguncang bumi. Bahkan seorang seniman bela diri tertinggi tidak akan mampu untuk bertahan jika ia terkena serangan yang seperti ini. Apakah ini kekuatan tuan muda ketiga yang sebenarnya? Di saat itu, Gogu bersama pasukannya langsung berlutut di hadapan Hajin sembari memberikan salam penghormatan kepadanya. Ajaran ilahi sangatlah mutlak dan semua demon akan berlutut di hadapan Anda, wahai tuan muda ketiga. Ini adalah sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Anggota aula hukum pidana yang paling dijauhi dan juga ditakuti pada kultus demonik telah memberi salam penghormatan kepada seorang pemuda yang tidak lain adalah tuan muda ketiga. Mendengar itu, Hajin pun melemparkan pandangannya kepada Gogu. Ia berkata, "Aku tidak menyangka akan melihat pasukan aula hukum pidana di tempat ini. Jadi, apa yang ingin kau lakukan?" Gogu berkata, "Kami telah dikirim oleh sang jenderal strategi, namun kami meminta maaf karena kami telah terlambat untuk membantu Anda. Jadi, kami akan menerima apabila Anda memberikan sebuah hukuman kepada kami." Gogu adalah seorang seniman bela diri yang memancarkan gelombang energi yang begitu kuat. Lalu 200 pasukan burung hitam yang memiliki kemampuan bela diri puncak bergabung bersamanya dan berteriak meminta hukuman kepada Hajin. Dan di saat itu suasana mereka telah membuat Hajin menjadi seorang manusia yang lebih mulia daripada siapapun. Menanggapi salam mereka, Hajin pun berkata, "Dasar brengsek, bangunlah sekarang juga. Apakah kau tahu kau telah membuatku malu di hadapan semua orang?" Kemudian Gogu bertanya apakah Hajin baik-baik saja. Dengan nada suara yang begitu tenang, Hajin mengatakan kalau dia jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Melihat tubuh Hajin, Gogu bergumam, hanya ada bekas luka yang tersisa karena goresan dan juga semua lukanya telah tertutup dengan sempurna. Tubuhnya telah pulih dengan begitu cepat. Mereka yang telah mencapai puncak kekuatan seni bela diri ranah demonik dan mereka yang berada di dalam demonik ekstrim akan dapat memaksimalkan kecepatan penyembuhan tubuh mereka dengan menggunakan energi demonik bawaan mereka. Namun betapapun ekstrimnya, mereka tidak akan bisa menyembuhkan luka-luka mereka dengan secepat itu. Di saat itulah tubuh mereka akan membuat hal yang mustahil menjadi memungkinkan saat mereka memasuki ranah yang baru. Tubuh yang dipenuhi oleh bekas luka dan juga berlumuran darah telah tampak tidak berbeda dari yang sebelumnya, akan tetapi sebenarnya di dalamnya sangatlah berbeda. Otot, kerangka, persendian, dan bahkan 5 organ tubuh bagian dalam telah diubah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah sebuah perubahan yang sangat alami. Dengan santainya Hajin berkata, "Aku hanya beruntung telah mencapai ranah itu. Akan tetapi rasanya sangatlah aneh ketika aku mendengar kalau kau mengatakan itu. Bukankah kau tidak suka kepadaku?" Saat mendengar Gogu yang mengatakan kalau itu hanyalah kesalahpahaman, Hajin pun berkata, "Apapun pendapatmu tentang diriku ini sangatlah tidak penting. Lagi pula aku juga tidak tertarik kepadamu." Orang-orang yang mengambil alih keluarga Jioksa adalah para kaki tangan yang berasal dari Istana Pedang. Dan aku telah membunuh mereka semua terkecuali satu orang karena dia adalah sang pewaris dari Istana Pedang. Jadi aku memerintahkanmu untuk membawanya pergi ke dalam kultus terlebih dahulu karena aku masih ada urusan lain yang harus aku kerjakan.
Kemudian Hajin berkata kepada Jongrisan, "Wahai kepala keluarga, aku berniat untuk beristirahat pada sebuah cabang yang berada di dekat sini. Jadi maukah kau ikut bersamaku karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu?" Mendengar itu, Jongrisan bergumam, entah kenapa Tuan Muda mengajakku untuk pergi kepada sebuah cabang, sedangkan dia bisa saja beristirahat di tempat kami. Apakah dia telah merencanakan sesuatu? Lalu tepat di belakang Hajin, Gogu berpikir, Tuan Muda ketiga seorang jenius luar biasa yang telah mencapai ranah ultimate demonik sebelum ia berusia 20 tahun. Awalnya aku berpikir kalau Tuan Muda sangat mirip kepadaku, namun pada akhirnya aku telah salah menilainya. Dia adalah orang yang sangat berbeda dan aku sama sekali tidak bisa mendustakannya. Di bawah rintikan hujan yang deras itu, dengan penuh berwibawa, Hajin mengajak mereka untuk pergi sekarang juga, dan tujuan mereka selanjutnya adalah sebuah cabang yang tidak jauh dari kediaman keluarga Jioksa. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun telah sampai pada sebuah cabang kultus demonik yang berada pada wilayah itu. Terlihat Hajin yang bermeditasi, ia bergumam, "Saat aku memasuki ranah seni bela diri yang baru, aku harus bekerja dengan sangat keras untuk mengendalikan kekuatan baru itu. Akan tetapi, karena aku telah mencapai puncak tertinggi pada kehidupanku yang sebelumnya, maka ranah ini tidaklah terasa baru. Hanya saja yang aku butuhkan hanyalah bermeditasi karena aku telah mencapai ranah ini melalui jalan yang berbeda, yaitu seni bela diri demonik. Jadi inilah yang disebut sebagai ultimate demonik." Pada sisi yang lain, Jongrisan bertanya kepada Ma Dongpil sejak kapan ia mengenal Tuan Muda ketiga. Ma Dongpil mengatakan kalau ia mengenal Tuan Muda ketiga tidak lebih dari 2 tahun. Jongrisan berkata, "Aku tahu kalau waktu tidak akan bisa menentukan kedekatan di antara dua orang. Tetapi setelah aku melihat kalian, setidaknya kau telah mengenalnya tidak kurang dari 10 tahun. Apakah dia telah memberikan banyak hal kepadamu?" Lalu Jongrisan bergumam, "Yang aku lihat mereka berdua tidak seperti Tuan Muda dan juga seorang pengawal. Akan tetapi mataku mengatakan bahwa mereka telah melalui berbagai macam mara bahaya yang mereka alami secara bersama-sama. Dia adalah seseorang yang sangat bisa diandalkan." Kemudian Jongrisan mengajak Ma Dongpil untuk melakukan sebuah pemanasan, yaitu dengan cara bertarung satu sama lain. Tuan Muda telah memberitahu kita untuk makan lebih dulu, namun hal itu tidak seharusnya bagi kita untuk melakukannya. Dan ini akan membosankan apabila kita hanya menunggu Tuan Muda menyelesaikan meditasinya. Jadi, apakah kau mau kalau kita melakukan pemanasan? Lalu mereka pun berdiri di bawah rintik hujan yang masih deras itu untuk melakukan sebuah duel. Ma Dongpil berkata, "Aku sangat menghargai keputusan Anda untuk melakukan latihan ini bersamaku. Dan aku selalu berpikir bahwa tombak naga yang Anda punya adalah sebuah senjata yang sangat hebat." Menanggapi perkataan Ma Dongpil, Jongrisan berkata, "Tombak ini tidak sebagus dengan pedang yang kau miliki, karena aku tahu bahwa pedang itu adalah salah satu dari 10 besar senjata terkuat kultus demonik." Ma Dongpil berkata, "Meskipun senjata ini sangatlah bagus, namun selama ini aku masihlah belum bisa memunculkan potensi sebenarnya yang dimiliki oleh pedang ini. Jadi saat ini, pedang ini tidak lebih hanyalah sekedar pedang tajam yang begitu kuat." Jongrisan berkata, "Itu adalah esensi dari sebuah senjata. Meskipun Silent King adalah pedang iblis yang sangat bagus, akan tetapi tetap saja dia hanyalah sebuah senjata. Potensi yang sebenarnya dari semua senjata adalah berada pada wujud mereka. Yang perlu dilakukan hanyalah mengayunkan pedang itu dengan cara yang efisien. Jadi kau tidak usah memikirkan bagaimana caranya menggunakan kekuatan tersembunyi dari pedang itu." Kemudian Jongrisan bertanya kepada Ma Dongpil apakah ia ingat dengan sebuah pedang yang digunakan oleh Gang In. "Apakah kau tahu kalau pedang yang ia gunakan bukanlah senjata ilahi ataupun sebuah pedang yang terkenal, tetapi pedang itu hanyalah senjata biasa. Namun dia berhasil melakukan sebuah pertarungan yang seimbang melawan Tuan Muda ketiga hanya dengan menggunakan pedang itu. Jadi dia memiliki pemahaman yang bagus tentang esensi sebuah senjata. Bahkan seorang seniman bela diri yang merupakan ahli terhebat akan mati apabila jantung mereka telah terluka, dan hasilnya akan sama tidak peduli entah luka itu dibuat dengan menggunakan senjata ilahi ataukah hanyalah sebatas tongkat kayu."
Mendengar penjelasan Jong Risan, Ma Dongpil berpikir, selama ini aku sangatlah tertekan dengan nama yang dimiliki oleh pedang ini, sampai-sampai aku tidak fokus untuk memikirkan hal yang mendasar seperti itu. Dan ini telah membuatku merasa malu kepada diriku sendiri. Kemudian, Ma Dongpil menggunakan kekuatan Vajrayaksa yang menyelimuti sekujur tubuhnya dan ia mengatakan akan memulai latihannya. Setelah mengatakan itu, Ma Dongpil langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melakukan sebuah serangan pertama yang ia tunjukkan kepada Jong Risan yang berdiri di hadapannya. Meskipun serangan yang dilancarkan oleh Ma Dongpil sangatlah cepat, namun dengan begitu mudahnya Jong Risan menghalau serangan itu hanya dengan menggunakan senjata tombaknya. Ia berpikir, Ma Dongpil dia sangatlah luar biasa. Dia mampu melakukan tugasnya sebagai seorang penjaga untuk Tuan Muda ketiga. Dan dia sampai saat ini masihlah mengabdikan dirinya kepada seni bela diri. Hal ini bukanlah bakat, akan tetapi sebuah sikap yang seperti ini sebagai seniman bela diri jauh lebih sulit untuk dimiliki daripada memiliki sebuah bakat. Di bawah guyuran hujan yang begitu deras, mereka pun memenuhi hasrat mereka untuk mengasah seni bela diri mereka masing-masing sambil menunggu Hajin yang masih melakukan meditasinya. Beberapa saat kemudian, setelah menyelesaikan latihannya, mereka telah berkumpul pada sebuah tempat untuk menikmati makan bersama. Hajin pun berkata, aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepada kalian karena kalian telah bekerja dengan sangat bagus. Namun aku minta maaf karena aku tidak menyadari dengan waktu yang berlalu. Sambil menikmati minumannya, Jong Risan berkata, itu tidaklah menjadi masalah bagi kami karena aku tahu sebanyak apa waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi dunia baru seni bela diri setelah mencapai ranah baru. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, aku tidak ingin berbasa-basi dan aku akan berbicara langsung pada intinya. Jadi, wahai kepala keluarga Gyeongyong, bekerjalah kepadaku. Dari tatapan matanya, tidak ada keraguan atas ucapannya yang ia ucapkan kepada Jong Risan, karena memang itulah yang Hajin inginkan kalau Jong Risan akan menjadi bawahannya. Sontak Jong Risan begitu terkejut karena itu adalah sebuah pernyataan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jong Risan berkata, apakah yang kau maksud kalau aku akan menjadi bawahanmu? Apakah kau tidak salah dengan mengatakan itu? Tetapi sebelum aku menjawabnya, aku memiliki dua buah pertanyaan kepadamu. Apa yang akan terjadi jika aku menolak tawaran itu? Hajin berkata, kebanyakan orang pastinya akan bertanya apa yang akan mereka dapatkan jika menerima tawaran ini. Tetapi kau malah bertanya apa yang akan terjadi jika kau menolaknya. Namun kau harus tahu aku akan memberikanmu dua buah kemungkinan. Yang pertama, jika kau menerima tawaranku, maka aku akan meminta banyak hal kepadamu. Tetapi tentu saja sebaliknya, jika kau ingin, kau juga boleh untuk meminta banyak hal kepadaku. Akan tetapi, hubungan itu tidak akan pernah menjadi sebuah hubungan antara tuan dan juga seorang bawahan. Jadi, dengan kata lain, kalau kita akan saling memanfaatkan satu sama lain. Dan aku rasa kalau ini adalah sebuah penawaran yang sangat baik. Jong Risan kembali bertanya kepada Hajin apa yang akan terjadi jika ia menolak tawaran itu. Sambil tersenyum, Hajin berkata, tentu saja kita hanya akan beristirahat di tempat ini dan kita akan berpisah setelah kita memulihkan diri. Seakan tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Hajin, Jong Risan bertanya apakah benar kalau hanya itu saja. Karena yang aku tahu tidak ada kenetralan di dalam sebuah masalah kompetisi para pewaris. Akan tetapi hanya ada musuh dan juga sekutu. Jadi bukankah kalau aku menolakmu, maka sudah pasti kalau aku akan menjadi musuh. Hajin pun berkata, apakah kau berpikir jika kau menolakku, maka aku akan membahayakanmu. Bahkan jika kau menolakku, tetap saja kau akan menjadi kepala keluarga Gyeongyong yang aku kenal. Jong Risan berkata, kenapa kau memiliki sebuah pikiran yang seperti itu? Bagaimana jika suatu hari nanti aku akan bekerja sama dengan pewaris lain dan harus menjatuhkanmu? Hajin pun menjawabnya kalau ia akan menganggapnya sebagai musuh apabila hal itu akan terjadi. Jong Risan kembali berkata, jika hal itu memanglah benar akan terjadi, maka semua orang akan mengatakan kalau kau adalah orang yang toleransi, tetapi mereka tidak akan menyebutmu sebagai orang yang bijak.
Dengan santainya Hajin menanggapi perkataan itu, ia berkata, memiliki 7 keluarga dari kultus demonik sangat diperlukan ketika kita menyerbu aliansi Rectus Heavenly dan juga benteng Steelblood. Tetapi membiarkan salah satu dari mereka untuk pergi melarikan diri, maka hal itu akan menjadi sebuah tindakan yang sangat bodoh. Sontak, Jongrisan sangatlah terkejut. Ia bertanya apakah Hajin telah berencana untuk menyerang aliansi Rectus Heavenly dan juga benteng Steelblood, yang mana apabila kultus demonik menyentuh mereka berdua, maka sudah pasti sebuah peperangan akan terjadi. Namun, dengan tatapan mata yang tajam dan juga aura demonik yang begitu kental telah terpancar di tubuhnya, Hajin berkata, jujur saja, aku sama sekali belum memikirkan sampai sejauh itu. Tetapi, aku akan siap untuk melakukan hal yang terburuk apabila aku harus menghapus mereka dari dunia ini. Kemudian, Hajin bertanya kepada Jongrisan apa mimpinya, atau lebih tepatnya, apa tujuan hidupnya. Apakah itu untuk memperluas pengaruh kepala keluarga dan menjalani sebuah kehidupan yang makmur, atau untuk melindungi statusmu saat ini dan menjalani sisa hidupmu dalam kedamaian? Jika kultus demonik harus berperang, apakah kau akan bersembunyi? Jongrisan berkata, bukan itu yang aku maksud. Jika sebuah perang harus terjadi, maka aku akan bersumpah bahwa seluruh keluargaku akan berada pada garis terdepan. Akan tetapi, jika kau berniat secara sengaja memulai peperangan, maka hal itu. Namun, Jongrisan langsung terdiam ketika Hajin yang berkata, bukankah kau mengatakan tidak ada kenetralan di dalam masalah kompetisi pewaris? Sekarang masalahnya cukuplah sampai di sini. Bahkan jika kau menolak tawaranku, aku pun akan berjanji kepadamu kalau aku tidak akan pernah membahayakan keluarga Gyeongyong. Tetapi jika kau menerima tawaranku, maka kau harus bertahan melalui semua masa sulit yang akan kita lewati bersama-sama. Dan apabila kau menolak tawaran ini, kau bisa beristirahat di tempat ini selama yang kau mau. Aku berasumsi kalau kau akan mengerti dengan niatku yang sekarang, dan aku sangat berharap kalau itu akan mengangkat sebuah tekanan yang ada di punggungmu. Jadi katakan kepadaku apa pertanyaanmu yang kedua. Namun Hajin langsung terdiam ketika Jongrisan yang mengatakan kalau ia sudah menjawab pertanyaan yang keduanya. Sebelumnya, aku berniat untuk menanyakan apa tujuanmu yang sebenarnya, karena sebelum aku menerima penawaran itu, aku pun harus mengetahui seperti apa dirimu itu. Kau mengatakan bahwa tujuanmu adalah untuk menyingkirkan aliansi Rectus Heavenly dan juga benteng Steelblood. Tetapi untuk mewujudkan akan hal itu, setidaknya kau harus menjadi seorang pewaris. Dan di dalam proses untuk menjadi seorang pewaris, kau harus menumpahkan banyak darah. Dan saat ini kau telah bertanya kepada seorang ayah dari Tuan Muda ke-6 yang tidak lain adalah salah satu kandidat pewaris untuk mendukungmu. Mendengar itu, Hajin pun menatapnya dengan tatapan mata yang sangat serius. Ia mengatakan kalau ia sangat menyadari akan hal itu. Kemudian, Jongrisan meminta kepada Hajin untuk menuangkan minumannya. Lalu ia kembali berkata, putraku yang berperan sebagai Tuan Muda ke-6 sangat tidak cocok untuk menjadi sang pemimpin kultus demonik. Bahkan aku merasakan kalau dia tidak akan bisa menang melawan Tuan Muda kedua ataupun Tuan Muda pertama. Akan tetapi, jika darah yang tumpah selama pertarungan para pewaris berasal dari darah anakku, maka tidak peduli apapun yang akan terjadi, aku bersumpah kalau aku akan membunuhmu meskipun kau adalah Tuan Muda ketiga. Hajin pun menanggapi ucapan Jongrisan dengan santai karena ia tahu siapapun akan melakukan hal yang sama apabila terjadi sesuatu kepada anak mereka karena itu adalah naluri seorang ayah. Lalu Hajin berkata, kau tidak usah khawatir karena semua itu tidak akan pernah terjadi. Namun setelah Jongrisan menghabisi minumannya, ia pun langsung berdiri tepat di hadapan Hajin. Kemudian ia berkata, mulai dari sekarang, aku Jongrisan, kepala keluarga Gyeongyong, akan bersumpah untuk melayani Tuan Muda ketiga sebagai tuanku. Mendengar sumpah setia Jongrisan, Hajin pun bergumam, jika aku bangun, maka hal itu akan sangat tidak sopan terhadap seseorang yang telah memutuskan untuk melayaniku sebagai tuannya. Kemudian dengan nada yang penuh berwibawa, Hajin pun berkata, ini sangatlah bagus dan aku sangat berharap kalau kita akan bekerja sama dengan baik. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.